Polhukam, yang saya hormati Dewan Pengarah, yang saya hormati tim Satgas, yang saya hormati para duta besar yang hadir secara virtual, yang saya hormati para kepala daerah yang hadir secara fisik maupun secara virtual, hadir Bupati Pelaut dan Wali Kota Palu, tidak salah, serta banyak lagi kepala daerah yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Forkompinda Jawa Barat. Menurut laporan ada Bapak Dirjen Edi Tambunan yang hadir secara virtual juga secara virtual. Kemudian yang lain-lainnya. Yang saya hormati khususnya kepada tim Satgas dan seluruh anggota BP2MI dimanapun rekan-rekan bertugas. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa hadir di sini secara fisik maupun virtual untuk melaksanakan Rakornas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ada beberapa dikandung maksud Bapak Benny Ramdhani. Temanya adalah peran negara dalam pencegahan penempatan ilegal dan penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia. Ada 4 maksud dan tujuan Rakornas. Ini perlu kita uraikan. Mengapa kita uraikan? Bapak Ibu dan sekalian, khusus yang ada di luar negeri juga demikian. Permasalahan pekerja migran ini sudah terbentang dari hulu sampai hilir, dari mulai desa-desa sampai ke negara tujuan. Begitu banyak kejadian-kejadian. Dari 9 juta lebih pekerja migran Indonesia, Benny Ramdhani menyampaikan pada kita dan dilaporkan kepada Bapak Presiden 4 juta lebih yang legal. Artinya ada 5 juta lebih yang ilegal. Manakala pekerja migran berangkat secara ilegal, jelas dia tidak akan mendapatkan hak-haknya. Bahkan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak sepadan dalam sisi kemanusiaan. Kenapa? Beberapa jaringan, kemudian pengirim-pengirimnya tidak bertanggung jawab. Perwakilan kita di luar negeri juga tidak bisa menangani itu, kenapa? Ilegal. Beberapa saat yang lalu di Singapura ditangkap 4 pekerja migran kita terlibat dalam pendanaan terorisme. Saya berangkat ke Singapura, dari 4 tenaga kerja kita yang ada di sana, 1 ilegal, 3 legal, dan keempat-empatnya ditahan karena pendanaan. Jadi donasikan tidak besar, 100-200 dolar Singapura, tapi ternyata yang dialamatkan pada yang terafiliasi. Contoh konkret. Belum lagi perlakuan-perlakuan terhadap pekerja migran kita di luar negeri yang sangat menyakitkan hati kita. Dan mayoritas 5 juta ilegal itu adalah kaum wanita. Kita berharap banyak ini forum ini kita laksanakan benar-benar dengan sangat pakai hati kita. Bagaimana keluarga kita diperlakukan di luar seperti itu, tidak dapat perlindungan, tapi masih ada di dalam negeri oknum-oknum yang bermain dari lintasan hulu sampai hilir. Ini harus kita berantas. Oleh sebab itu ada 4 maksud dan tujuan Rakornas ini. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan model kelembagaan yang ideal dalam perlindungan PMI berbasis hak asasi manusia. Kita tahu BP2MI punya keterbatasan secara organisasi. Tidak punya PPNS, tidak punya penyidik. Begitu banyak kasus-kasus PMI yang kita hadapkan. Oleh sebab itu tidak ada lain kecuali kita bersinergi. Di sini semua kita undang, semua forum, kementerian lembaga yang terkait dengan masalah ini, kita undang bersama-sama berkontribusi. Mari kita bersama-sama untuk menjaga ini PMI kita dari hulu sampai hilir. Di sini hadir para kepala daerah. Bapak-bapak, ibu kepala daerah bertanggung jawab penuh. Karena hasil identifikasi kita, dari mulai desa sudah banyak yang bermain. Nanti Bapak Benny Ramdhani akan menyampaikan, itu perintah Presiden ini. Lindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Keluarga besar kita. Ada 159 triliun devisa yang dihasilkan setiap tahun. Bayangkan. Tapi perlakuannya bagaimana? Apa tega ya? Cuma melihat mereka semua seperti itu. Dan mayoritas perempuan. Saya pernah datang di Mita Burutno, datang ke Hong Kong.
datang ke namanya Victoria Park, Taman Victoria. Kenapa? Menjadi sasaran juga itu di sini. Ada 144.000 microdropper kita, Pak Beni, di sana. 6.000 di tempat daerah yang satunya lagi, daerah Cina nyebrang itu. Itu salah Sabtu Minggu itu kumpul orang Indonesia semua di sana, di Victoria Park. Banyak sekali masalah yang kita lihat. Dan yang ilegal masih juga banyak. Perlakuan terhadap mereka luar biasa sadisnya. Apalagi di kapal-kapal itu. Kita baca semuanya. Tapi kita diam. Di mana empati kita sama itu? Saya terpanggil untuk jadi Dewan Pengarah bersama Pak Ota itu karena itu. Begitu komitmennya Pak Benny Ramdhani, saya turun juga. Asal betul-betul dilaksanakan. Hanya bukan sekadar jargon, bukan sekalian. Kita bukan siapa-siapa tanpa atribut kekuasaan, atribut kewenangan. Bukan siapa-siapa kita. Jangan pernah nanti berandai-andai. Kalau sudah turun nggak punya kewenangan, nggak ada itu. Ya, oleh sebab itu saya menghimbau kepada seluruh KL, ya, seluruh pemimpin kepala daerah, tolonglah perhatikan ini. Jangan nanti kan rekan-rekan ini bercita-cita tapi tidak dilaksanakan. Nanti begitu selesai baru, aduh harusnya begini. Tidak ada gunanya. Saya tahu keterbatasan ini. Saya dengan Pak Dewan Pengarah semuanya membantu sepenuh hati Pak Benny Ramdhani. Oleh sebab itu sekarang kita mengidentifikasi apa sih bentuk kelembagaan yang pantas untuk itu. Kami nggak punya kewenangan penegakan hukum, tapi kami punya kewenangan yang lain. Pak Benny Ramdhani datang ke Jaksa Agung, minta tolong sama Jaksa Agung. Pak tolong. Nanti dengan Kapolri juga demikian. Sama PPATK. Banyak sekali oknum-oknum memanfaatkan saudara-saudaranya. Bayangkan kalau itu keluarga kita yang 5 juta lebih itu, yang diperlakukan sewenang-wenang itu. Dan kita melihat itu semua di dalam media, tapi kita diam. Bayangkan kalau itu keluarga kita diperlakukan demikian. Oleh sebab itu dalam kesempatan Rakornas ini kita mengidentifikasi bentuknya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperkuat koordinasi antar kementerian lembaga dalam pengawasan penempatan PMI, termasuk dari daerah. Saya berterima kasih dari Wali Kota Palu tadi diskusi sudah menyiapkan balai latihan kerja. Dari sekian ratus dilatih kemudian berangkat. Dia punya skill, dia punya keterampilan. Kalau masuk secara legal, dia akan dilindungi hak-haknya. Dan perwakilan kita di luar negeri juga punya kemampuan untuk menjangkau mereka. Kalau bermain-main dia menggunakan mereka. Tapi kalau tidak akan sulit gitu. Oleh sebab itu kita mencoba untuk merumuskan koordinasi bagaimana yang terbaik buat itu. Buat bentuknya dalam ke depan ini, 2022. Kemudian ketiga, menyatukan komitmen instansi penegak hukum dan melaksanakan penegakan hukum multi aspek dalam rangka memberi efek jerah. Dulu waktu UKP 4, saya dengan Pak Ota, dipimpin Bapak Kuntoro maupun Subroto, melakukan pendekatan multi-door approach sama Pak Yunus Hussein, ahli pencucian uang itu. Semua kejadian dilapis, didekati dari semua aspek hukum, rezim hukum. Jadi bukan satu pasal saja yang kena, bukannya KUHP saja, tapi semua pasal. Nah sekarang ada ruang kita untuk mempidanakan bukan hanya perorangan, tapi pada korporasi. Kalau perlu sampai tindak pidana pencucian uangnya kita. Saya sudah minta sama Pak Yunus Hussein, Pak, kalau kedapat kasus besar, kita freeze uangnya, freeze. Ya. Pendanaannya itu. Darahnya itu, berhenti semua itu. Kita pidanakan. Nah kami tidak punya kemampuan itu BP2MI. Yang punya kemampuan itu penyidik dan penuntut umum. Makanya kita bekerja sama berkolaborasi dengan para penyidik, dengan penuntut umum, termasuk PPNS, Bapak Disnaker, ya. Depnaker punya perangkat, ya Mas Benny ya, kita tidak punya perangkat, tapi sudah saya cek kemarin ke Kabar Eskrim Polri, Ormas PPNS, 2018, 19, 20 tidak satu pun kasus, 2021 ada satu kasus, itu pun baru tahap 1. Padahal ada 5 juta lebih ilegal. Kebayangkan ya, kemana kita? Diam kita semuanya. Saudara-saudara kita diperlakukan demikian. Tutup mata semuanya.
Mari sekarang momentum ini kita gunakan, membangun sinergitas, jangan diam. Ya. Ini keluarga besar kita, 5,5 juta ini yang ilegal ini. Jangan terjadi lagi ke depan itu. Harus betul-betul teridentifikasi dengan baik. Itulah gunanya kita duduk di sini bersama-sama. Yang terakhir, melakukan evaluasi kinerja Satgas Sikat Sindikat tahun 2021. Kita sudah berupaya, rekan-rekan sekalian. Tapi kita masih ada hambatan-hambatan. Ya. Hambatan-hambatan banyak sekali. Dari ketakutan dari para korbannya, dan lain-lainnya. Tidak mudah. Oleh sebab itu Satgas membantu BP2MI. Kita berkolaborasi untuk kebaikan. Tapi Satgas itu sifatnya kan ad hoc. Tentunya diharapkan Mas Benny kita bisa akselerasi. Ada pendampingan-pendampingan, semua BP2 lapis. Di semua bagian eselon, struktur yang ada dalam Satgas didampingi dengan BP2MI sehingga punya kemampuan, alih kemampuan, termasuk network. Kita mampu membangun itu semuanya. Kita jembatani semuanya. Nah, kesadaran ini mungkin kita harapkan dapat juga tumbuh di masing-masing institusi. Ya, semua institusi yang terlibat punya irisan kerja sama BP2MI. Dari hulu sampai hilir saya katakan. Pemerintah daerah, kita lihat betul beberapa provinsi yang utama contohnya banyak sekali kejadian dimulai desanya, melibatkan oknum tertentu. Banyak orang menggali keuntungan di situ. Yang terakhir di Jawa Barat, Pak Benny Ramdhani sudah menangkap langsung. Ya, kita mau coba buka semuanya. Korbannya ratusan, betul Pak Benny. Ya, didiamkan selama ini. Kita mau coba diuji coba. Mampu nggak kita menghadapi tantangan ini? Kita kolaborasi, BP2MI Satgas, kita dukung penyidik-penyidik Polri yang menangani kasus ini. Kalau kurang bukti-buktinya kita cukupi bukti-bukti itu. Kita lindungi, LPSK dilibatkan untuk melindungi korban-korban itu kalau kita bicara. Karena banyak juga pressure, banyak juga ancaman terhadap mereka. Nah kalau nggak dilindungi banget. Ini seperti dimaksudkan oleh Pak Benny, negara hadir. Mari dalam korporasi kita lihat, kita tunjukkan bahwa kita negara hadir untuk menghadapi semuanya. Dan kita tidak akan mundur untuk itu. Ya. Ini keluarga besar kita, tanggung jawab kita. Negeri ini didirikan dengan idealisme. Ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang keempat, masa keadaan makmur, itu tanggung jawab kita semuanya. Kalau kita mendiamkan, kita berarti diam terhadap saudara-saudara kita. Oleh sebab itu mari kita bersatu teman-teman sekalian, mumpung masih punya atribut kekuasaan kita. Seluruh KL ini banyak sekali kalau Mas Benny kalau udah bicara Mas Benny darah saya mendidih lagi, ya. Tapi banyak pendiaman, pembiaran, cuma sekedar aja. Habis itu lemas lagi, nggak boleh, tidak boleh, jangan diam. Kita melihat saudara-saudara kita begini kan. Itu beberapa hal yang saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Di sini banyak yang hadir. Saya lihat teman saya Romo Benny juga hadir di virtual. Tadi sudah kontak-kontakan di WA. Banyak sekali juga pemangku kepentingan, para duta besar. Mari kita sama-sama kita meninggalkan warisan, legacy buat bangsa ini melalui Rakornas, Mas Benny. Mudah-mudahan 2022 apa yang kita harapkan kita sinergikan untuk pelaksanaan tugas-tugas kita 2022 dapat kita laksanakan dengan baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri, billahi taufiq, wassalamualaikum.